Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saat teduh, kita hening sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu, diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih Tuhan Allahmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ku berserah kepadanya, aku miliknya selamanya. Mari bersama nyanyikan hidup yang baru baginya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 11. Bunyinya adalah demikian. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Bila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, betapa mulia namamu. Yesus, betapa agung hadiratmu. Yesus, ku rindu selalu padamu, di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kaulah segalanya di dalam batinku, Kaulah segalanya di dalam rohku. Ku angkat tanganku masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, betapa mulia namamu. Yesus, betapa agung hadirat-Mu. Yesus, ku rindu selalu padamu, di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kaulah segalanya di dalam batinku, Kaulah segalanya di dalam rohku. Ku angkat tanganku masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsoria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Boru Simanjuntak datang dari HKBP Resort Perapat Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Jalan Lejen Sutoyo nomor 5 RT 06 RW 07 Sektor Gang 45. Yang keempat, anggota Jemaat pindah mulai hari ini Minggu tanggal 30 April 2003 telah pindah, yaitu keluarga Donald Pahala Manurung dan istri Serli Epa Boru Siregar beserta 3 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Jati Asi Distrik 19 Bekasi. Yang kelima, retreat Naposo Bulung HKBP Sutoyo hari Sabtu sampai Minggu tanggal 29 sampai tanggal 30 April 2023. Naposo Bulung HKBP Sutoyo melaksanakan retreat bertempat di Lembang, Jawa Barat yang didampingi Bapak Pendeta A.F. Raja Guguk. Keenam, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 30 April 2023, di setiap ibadah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk diakoni sosial Huria HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang ketujuh, jadwal pertangyangan di sektor dan tuan rumah. Yang pertama,
di keluarga Westorus Boru Tambunan, alamat Cawang 3 Gang 45 RT 05 RW 07 nomor 12 dari sektor Gang 45 masuk pukul 19.30. Yang kedua di rumah keluarga Henry Sitio Boru Sigiro, alamat Jalan Bakti RT 04 RW 08 dari sektor Mayasari masuk pukul 19.30. Yang ketiga di rumah keluarga Asirait Boru Siagian, alamat Jalan Usman Harun nomor 35 RT 10 RW 07 dari sektor Warung Sawo masuk pukul 19.30. Nomor 4 di rumah keluarga calon Situa Empak Pahan Boru Manalu, alamat Jalan Cakra Wijaya 1 Blok 1 nomor 17 Kapling Diskum dari sektor Cipinang Bali masuk pukul 19.30. Yang kelima di rumah keluarga calon Situa R Lumban Tobing Boru Sinaga, alamat Jalan Bina Lontar 2 nomor 112 RT 07 RW 09 Jatiwaringin dari sektor Pondok Gede masuk pukul 19.30. Kedelapan, pertukaran pelayanan Firman Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan program kerja Distrik 8 DKI Jakarta, akan melaksanakan pertukaran pelayanan firman pada Minggu tanggal 7 Mei 2023 dan di setiap ibadah setelah selesai kebaktian, kita akan memberikan partisipasi di depan pintu gereja untuk mendukung program Distrik 8 DKI Jakarta. Kesembilan, Pasca HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan perayaan Pasca. Panitia Pasca tahun 2023 adalah Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD dengan rangkaian Pasca Distrik tersebut antara lain. Pertama, kegiatan lansia, senam dan ceramah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 tempat Buperta Cibubur mulai pukul 8 WIB sampai selesai. Yang kedua, Festival Kor Perempuan Sedistrik dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 bertempat di Sopo Marpikir masuk pukul 8 WIB sampai selesai. Yang ketiga, pembekalan istri pelayan penuh waktu dan pelayan perempuan penuh waktu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 tempat Gedung Pertemuan Sudirman, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur masuk pukul 7.30. Dan yang keempat, ibadah puncak Paskah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 tempat Sopo Marpikir masuk mulai pukul 9.30 sampai selesai. Ke-10, persembahan syukuran bulanan. Minggu tanggal 14 Mei 2023 di setiap ibadah setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan untuk Uria. Ke-11, pertukaran mimbar guru sekolah minggu. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan pertukaran mimbar guru-guru sekolah minggu. Adapun jadwal pelayanan guru tersebut sebagai berikut. Guru sekolah minggu dari HKBP Kayu Mas melayani di HKBP Stoyo yaitu Minggu tanggal 30 April dan sermon hari Rabu tanggal 19 April 2023 yang lalu. Guru sekolah minggu HKBP Resort Stoyo akan melayani di HKBP Resort Jatinegara hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 dan sermon dilaksanakan Jumat tanggal 5 Mei 2023. Ke-12, Prapesta Ulang Tahun Pembangunan dan Parheo Perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun, pembangunan dan parheheon perempuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan Prapaskah sebagai berikut. Yang pertama, cerdas cermat Alkitab dan buku Ende dengan peserta 3 orang untuk satu tim. Ini khusus untuk perempuan. Yang kedua, lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk satu tim, gabung perempuan dan ama. Dan yang ketiga, merias diri atau individual peserta 1 orang perempuan. Dan pendaftaran lomba dimulai tanggal 2
April 2023 dan penutupan pendaftaran lomba hari Minggu tanggal 6 Mei 2023. Untuk pendaftaran lomba tersebut dapat menghubungi Inang Nyonya Pendeta S. Togatorop R. Boru Siregar dengan nomor HP 0812 8768 2310 dan pelaksanaan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dan diharapkan setiap sektor ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ke-13, Pesta Ulang Tahun Pembangunan dan Parhio Parapuan HGP Setoyo. Minggu tanggal 28 Mei 2023 adalah acara puncak Pesta Ulang Tahun Pembangunan dan Parhiheon Parapuan HGP Setoyo. Ibadah jam atau pukul 06, pukul 08.30, pukul 11 dan pukul 15, WIB akan dilaksanakan di Gedung Gerahadi 5, dimulai jam 08 WIB dan ibadah jam 18 tetap dilaksanakan di Gereja GP Setoyo. Pesta ulang tahun pembangunan dan perheheon Parapuan HGP Setoyo bertujuan untuk penggalangan dana pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna HGP Setoyo. Penggalangan dana tersebut diharapkan dari pertama komitmen jemaat, yang kedua lelang ulus atau kain dan lagu, dan yang ketiga silua sektor atau kategorial atau paduan suara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus sebagaimana tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Ke-14, berita duka cita. Telah meninggal dunia Pardomuan Sidabutar, gelar Opu Si Rexdei Doli, hari Senin tanggal 24 April 2023, tutup umur 63 tahun. Meninggalkan istri Sintua Boru Siregar beserta anak dan cucu dari sektor Warung Sawo. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca dalam warta cetak dan barcode yang disediakan oleh gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 2 kantong dan kita bernyanyi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas mari tasalu'na. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini, yaitu dalam yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 100, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita dengar kata dikatakan oleh orang, yaitu tentang terima kasih. Dan kita sendiri juga sering mungkin mengatakan hal itu. Kita mengucapkan terima kasih atau kita menyampaikan terima kasih mungkin ketika kita menerima sesuatu atau ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, siapapun itu yang memberikan. Jadi kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan itu seakan-akan sudah merupakan spontanitas keluar dari hidup kita atau dari mulut kita untuk menyampaikan terima kasih. Dan ucapan itu mungkin tidak hanya sekali, tapi mungkin berulang-ulang kita sampaikan. Akan tetapi, ucapan terima kasih itu bukan hanya kita jumpai pada waktu kita mendapatkan sesuatu aja, atau kepada kita diberikan sesuatu sanjungan, atau kepada kita diberikan suatu kesempatan. Akan tetapi, ucapan terima kasih itu juga bisa dikatakan atau disampaikan oleh orang yang walaupun dia sudah dimarahi, atau ucapan terima kasih itu juga bisa disampaikan orang yang sedang marah. Agak lucu dunia ini. Kalau kita mengingat waktu saya sekolah dulu, karena kami sering dikatakan LP, lompat pagar. Iya, kalau masa-masa SMA kan sering itu terjadi LP, lompat pagar. Karena tidak seketat sekarang waktu kami masih SMA. Datang dari gerbang, kemudian sampai di ujung sana lompat pagar, keluar dari lokasi sekolah. Kalau pada saat itu guru kami mengetahui, pasti kami dipanggil ke kantornya.
Dan pada waktu itu belum maraknya HAM. Ya kan? Guru itu masih memiliki kuasa dan wibawa yang penuh. Dan guru itu bisa bertindak semaunya aja. Kita dipanggil ke kantornya. Kemudian guru ini pada waktu itu dikatakan BP, terus marah-marah ini, galak. Bahkan sampai keluar kata-kata mutiara. Tetapi walaupun dia sudah galak dan sampai dia katakan, keluar kau dari sini. Tetapi kita mau keluar, apa yang kita katakan? Iya Pak, terima kasih Pak. Saya permisi Pak, pasti itu. Karena kalau tidak kita katakan itu, mungkin ada persoalan yang lebih besar. Dan juga orang yang marah pun juga tidak lupa dia mengucapkan terima kasih. Ya kan? Seandainya ada di sini pemimpin yang membawahi beberapa orang, kalau bawahannya tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, mungkin dia marah. Mungkin dia geram. Tetapi pada akhirnya dia akan berkata, saudara-saudara, apa yang saya katakan itu harapan saya supaya dilaksanakan. Terima kasih. Itu pula dikatakan. Jadi mengucapkan terima kasih itu bukan hanya pada waktu kita menerima sesuatu, tetapi kita juga ucapkan pada waktu kita dimarahi, dan kita ucapkan juga pada waktu kita marah-marah. Jadi memang aneh yang kita lakukan sekarang ini. Oleh sebab itu, dapatlah kita simpulkannya, berarti kalau kita mengucapkan terima kasih dalam hidup ini, dapat menumbuhkan suatu perasaan di dalam orang, di dalam hidup orang, menjadi merasa puas. Jadi bolo tudok muliat itu tung macai puas dopak ilalamu. Ya kan? Ileko sesuatu atau tidak kau kasih, cuma kita salaman, saya ucapkan terima kasih, kita merasa puas. Dan kita juga mengucapkan terima kasih itu sebenarnya bisa meredam emosi atau menurunkan tensi. Ya kan? Menurunkan tensi. Makanya yang marah-marah setelah dia katakan terakhirnya terima kasih, besoknya dia itu udah senyum. Kalau kita bertemu dengan dia, itu pasti. Dengan mengucapkan terima kasih mungkin kita harus menerima sesuatu, yaitu mengakhiri suatu pertengkaran. Jadi bolo mersuali hita, bolo ngata dok, tema muliate mak ningon, dangi, gabi boydo mengakhiri persoalan. Dan terima kasih itu juga yang kita ucapkan itu bisa bermakna untuk memulihkan hubungan yang baik. Dengan mengatakan terima kasih berarti kita mengharapkan agar hubungan dipulihkan dan membaik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai manusia sangat menginginkan mendengar ucapan terima kasih di dalam kehidupan kita pada saat ini, kalau kita sebagai manusia membutuhkan ucapan terima kasih dari orang-orang lain kepada kita, dan ucapan terima kasih kita itu juga dibutuhkan oleh orang lain, ternyata Tuhan juga sangat suka
melihat orang yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Tuhan kita juga suka kepada setiap orang yang selalu dan mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Sebenarnya bukan sesuatu pekerjaan yang paling sulit mengucapkan terima kasih. Bahkan sangat mudah. Kita sangat mudah mengucapkan itu. Itulah sebabnya kalau Tuhan suka terhadap orang yang menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Dia, atau Tuhan kita itu suka terhadap umat jemaat yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mengajak setiap umat, mengajak setiap orang yang percaya kepada Allah untuk selalu tahu berterima kasih dan mengucap syukur. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Baik pun kita menerima sesuatu atau kita memberi, baik kita menghadapi suka di dalam hidup kita sehari-hari maupun duka. Tetapi Allah menginginkan agar setiap orang percaya itu setiap saat mengucap syukur dan terima kasih dalam segala hal. Bersyukur kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa kita bersyukur? Holanido nabui tarleo kita tu Tuhan ini. Hanya mengucap syukur itulah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Tuhan mengajak kita untuk selalu mengucap syukur, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki kita, dan Tuhan yang selalu memelihara kita. Karena Dia adalah gembala bagi kita. Kalau kita ikuti tadi apa yang disuarakan oleh epistel, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Di mana gembala itu akan menjamin keselamatan, menjamin kebutuhan. Di mana gembala itu harus menjamin kenyamanan yang digembalakan. Allah kita adalah gembala bagi kita. Dia yang menjadikan kita, Dia yang memiliki kita, dan Dia pula yang menentukan hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah menjadi ajakan bagi kita, supaya setiap umat itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan. Aidang tamado pedohonot tamuleate tutuhatai. Dilihat dope hita mangulu nuaing. Sudah do hita madok muleate tu debata. Di parmudu-mudu do narikot di tonga-tonga ningoluta. Adong dope ulaning na mapahen makalangi mga bati hita laho madok muleate tu debata di tonga-tonga ningoluton. Apalagi kita baru melewati bencana
yang secara dunia. Dalam hal ini patut kita bersyukur. Tuhan telah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak didapati oleh orang-orang lain yang telah mendahului kita. Hal itulah yang memanggil kita untuk bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Oleh sebab itu rasa syukur itu adalah merupakan ungkapan dari iman. Adalah merupakan nilai dari iman kita masing-masing. Dan ucapan terima kasih dan ucapan syukur itu adalah merupakan bahwa kita senang atas apa yang diberikan Tuhan. Buhadok kadongan. Las dorohamuna nanilion ni Tuhani Tuhamu sa usaderion. Buhadohamuna ni gijangon wae. Di lantai 2. Apakah Anda bersukacita atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada Anda saat ini? Manang molo dibuat nani leon ne tuho saunari siap doho. Hubuat maju tangan mi bainna. Apakah kita udah siap? Tuhan mengatakan biarlah aku ambil dulu tangan kalian itu satu-satu. Mungkin kita tidak siap. Itulah bahwa kita diajak oleh Allah untuk bersyukur, berterima kasih. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu indah. Dan itu dapat membuat kita senang dalam hidup kita ini. Jadi unang sanga dibuat. Nong nilian nai. Itu kan biasa kan? Sesuatu yang kita berikan kepada seseorang, suatu saat itu bisa kita minta kembali. Ido, etiki mardonga-donga pei besongon ido. Atar songon omma tadani holok kuningot nileok kan, omma tiup-tiup. Alai terjadi pertengkaran, dalala ko pisa nama dia nahulen natuhoy. Itu bisa kita minta kembali. Apetik kinilea ni ina malas nerohana. Dung ni jaloi betuluari tulubor ngitangis. Itu. Apetik kinilea ni jaloi bana tuluari tulubor ngini mana mekel. Kami sudah jadian inarohana tongkan. Ape dung ni jaloi tuluari tulubor ngini mana tangis. Alanido dihamuna kadongan na kinaholongan. Tuhan berfirman pada kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan dan kita adalah orang-orang yang digembalakan oleh Allah di dalam hidup kita, supaya kita senantiasa mengucap syukur. Jadi bukan asal mengucap syukur, akan tetapi apa yang dikatakan pemazmur pada waktu kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nas ini dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan kita melakukan ibadah kita di dalam iman kepada Allah, di sanalah kita menunjukkan bahwa kita adalah merupakan ciptaan Tuhan dan sepatutnya untuk bersyukur. Di ayat 4 tadi dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Memasuki bait Allah. Setiap orang yang memasuki gereja Tuhan, yang memasuki bait Allah, harus mempersiapkan diri dan apa yang harus dia lakukan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Kristus, di mana kita memasuki
gereja di tengah-tengah dunia ini, kita meyakini bahwa kita bertemu dengan Allah. Kita berbicara dengan Tuhan. Dan kita di sana memuji Tuhan melalui sorak-sorai kita, melalui nyanyian dan mazmur kita. Jadi orang yang selalu mengucap syukur, dia akan datang ke dalam pelataran Tuhan. Dan di sanalah orang-orang yang percaya itu akan menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Yang terakhir, kalau udah yang terakhir udah mau cepat ini siap ini, nggak apa-apa. Yang terakhir yang dinyatakan dalam nats ini adalah Tuhan itu baik. Siapa sih orang yang tidak senang dengan orang yang baik? Ya kan? Adakah orang yang tidak suka berteman dengan orang yang baik? Molo di hutanami, maka taya kena tua-tua do omak niba, hula sale iba saotik. Apa yang dikatakan? Imat tong, hula siedunang dotong idongan-dongan iho, sotamain na. Ya siedunang adang idongan iho. Karena dia itu figur yang ditengok baik. Berarti orang baik itu menjadi figur cerminan. Nagabi tiruon. Jadi nang halak na asing pe bahwa kita harus bergabung dengan orang baik. Jangan bergabung dengan orang yang tidak baik. Godang dongan ni halak na burju daripada na takang. Ada hanggolo di sorate na pungon dang adong natakang ate. Mungkin gak ada orang-orang jahat. Mungkin kita semua orang-orang baik ini. Pemazmur menyatakan di dalam nats ini bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini yang pertama, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia enggak pernah ingkar janji. Kalau kita mau ingkar janji, tapi kalau Tuhan kita, Tuhan yang baik ini, kasih setianya terus menerus, bagaikan aliran sungai. Tak pernah berhenti. Apapun kekuatan yang akan mencoba menghentikan, itu tidak akan mampu. Dan yang lebih meyakinkan kita menerima cinta kasih setia Tuhan kepada hidup kita sekarang, tetapi yakinlah kepada keturunan kita untuk hari esok, Tuhan telah menjamin tentang kasih dan kesetiaannya di dalam hidup kita. Dia akan mengembalakan kita, dia akan menjaga kita. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang menentukan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Panggilan Allah kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Pujilah Dia di dalam ibadahmu dengan sorak-sorai. Datanglah ke pelaratan Tuhan, datanglah ke pelaratannya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian puji-pujian. Karena Tuhan itu baik untuk kita dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, menjaga hidup kami. Dan di dalam Roh Kudus-Mu, Engkau mengajar dan mengajak kami
untuk tahu berterima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami ini Tuhan. Agar melalui itu kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami akan selalu melakukan ibadah kami untuk mensyukuri atas segala perbuatan Tuhan yang baik kepada kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Walaupun kami sering menjauhkan diri daripada Tuhan, walaupun kami sering melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan cinta kasih terhadap kami, sehingga kami selalu menerima sukacita melalui berkat-berkat yang Kau berikan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terimalah segala pujian kami. Dengarkan segala mazmur dan nyanyian kami. Engkaulah yang kami muliakan, dan kami akan mendapatkan sukacita melalui berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Apapun yang akan menghalangi kami, kiranya Tuhan yang campur tangan, agar kami dapat melakukan ibadah kami di dalam iman kepada Tuhan untuk memuliakan Engkau, mengucap syukur, menyampaikan terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, untuk hari esok kami Tuhan akan melanjutkan segala aktivitas yang Kau berikan buat kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, memberikan hikmat buat kami, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dalam sukacita dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami, agar kami terjauh dari mara bahaya. Jauhkan kami dari jenis-jenis penyakit, tetapi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan selalu menyertai dan ada pada hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, apapun yang kami cita-citakan dalam hidup kami ini, kiranya melalui kasih setia Tuhan kepada kami, Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sering jatuh ke dalam dosa. Dengan kasih setia-Mu, ampuni kami, agar kami layak menjadi orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya pada waktu kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama seluruh Parhalado HKBP Sutoyo dan seluruh yang bertugas melayani ibadah minggu pada saat ini, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah bersama-sama untuk melakukan ibadah ini. Semoga Tuhan memberikan sukacita, memberikan berbagai berkat-Nya buat kita, agar kita bisa selalu melakukan ibadah kepada Tuhan di tengah-tengah gereja-Nya. Akhir kata kami sampaikan, Horas Madita Saluhna. Tuhanku, bila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintahmu, ampunilah. Tuhanku, bila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Apabila salah perbuatan
padaku membuat sakit hati kawanku. Sikapku melawan perintahmu, ampunilah, ampunilah.